Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur ya untuk pagi hari ini ketika kita benar-benar memuji menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa lagu tadi mengatakan kita benar-benar menikmati akan pribadinya. Kita menikmati akan hadiratnya. Jadi kita bukan hanya memuji, kita mengeluarkan suara bahwa ku nikmati hadiratmu. Tetapi benar-benar bahwa pribadi Yesus itu kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini saya percaya bahwa setiap kita mengalami keintiman dengan Tuhan ya. Ketika kita benar-benar datang menyembah kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita mengalami urapan yang daripada Tuhan. Setiap kita mengalami kepenuhan yang daripada Tuhan. Karena itu setiap kerinduan kita ya. Kita datang kepada Tuhan, kita benar-benar mengalami pribadinya. Kita benar-benar mengalami kuasanya. Kita mengalami urapannya dan memenuhi setiap kehidupan setiap kita pagi hari ini. Bahkan setiap hari dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Seharusnya gini ya Bapak Ibu. Ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan, kita mengalami hadirat Tuhan. Kita mengalami pribadinya, seharusnya gini. Kita mendengar sangat jelas dan jernih harusnya suara Tuhan itu ada dalam setiap kita. Karena Tuhan gini Bapak Ibu, Tuhan rindu selalu terus berkomunikasi dengan anak-anaknya. Namun yang seringkali yang terjadi gini Bapak Ibu. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sulit mendengar Bapa. Kita sulit mendengar Bapa kita. Kita sulit mendengar atau menangkap isi hati Tuhan. Kita sulit mendengar untuk menangkap kehendaknya. Menangkap rencana Tuhan itu apa yang dalam setiap kehidupan kita itu masing-masing. Ada kalanya gini, kita sulit untuk masuk ke kedalaman hadirat Tuhan. Padahal gini, kita sedang menyembah Tuhan, tetapi kok kita tidak mengalami akan hadirat Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, mungkin kita berkata gini, kok dulu saya awal-awal ketika saya mengenal Tuhan, ketika saya dibaptis, kok cepet banget untuk saya mengalami hadirat Tuhan. Untuk saya mendengar suara Tuhan kok begitu sangat jelas sekali. Saya bisa menangkap isi hati Tuhan. Padahal baru satu penyembahan, lagu penyembahan. Wow. Hadirat Tuhan rasanya kencang banget. Nah mungkin sekarang kita berkata kok kenapa ya? Sekarang kok rasanya beda. Seperti dulu waktu saya mengenal Tuhan. Kenapa? Ada apa Bapak Ibu? Awal kita mengenal Tuhan. Kan ada rentang waktu sampai saat kita ada saat ini. Ada waktu yang harus kita lalui. Ketika kita mengenal Tuhan, awalnya saya percaya gini, fokus utamanya hanya Yesus. Kasih mula-mula mengubah fokus kita, mungkin luka. Itu kembali kita kepada Yesus. Pengharapan kita, tujuan kita, fokus kita hanya kepada Yesus. Bahkan gini, banyak hal yang kita tanggalkan dalam hidup kita. Banyak hal-hal yang kita buang dalam hidup kita. Mungkin sampah-sampah itu yang kita buang. Dosa dan lain-lain kita buang. Kita buang semuanya. Karena saat pertama kali kita mengenal Yesus, kita sadar bahwa semuanya itu tidak berguna bagi kita. Kita buang, kita hempaskan, kita tanggalkan. Nah contoh gini Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan, mungkin Bapak Ibu atau seseorang ketika mungkin baru menikah, dia masuk dalam rumah yang baru. Halamannya bersih. Masuk ke ruang tamu bersih.
Baik setiap ruangan yang ada itu bersih, dapur bersih, setiap sudut-sudut rumah itu nampak bersih sekali. Sehingga ketika kita ada di tempat itu, Bapak Ibu merasa nyaman. Merasa enak sekali. Suasananya enak. Pokoknya nyaman. Tapi sekarang kok berkata gini, kok tidak seenak dulu ya? Ketika saya masuk rumah baru kok nyaman dan rasanya enak, tetapi sekarang kok tidak senyaman dulu. Tetapi sekarang kok tidak seenak dulu. Jangan-jangan gini Bapak Ibu. Sudut-sudut rumah kita, ruangan-ruangan tertentu sudah terisi barang-barang yang sudah tidak berguna. Yang sebenarnya itu sampah yang notabene kita masih simpan di sudut-sudut rumah atau kita simpan di area-area rumah tertentu. Sehingga kita merasa tidak nyaman. Selama rentang waktu itu Bapak Ibu, pertanyaan gini, masihkah suasana hati kita? Masihkah hidup kita? Masihkah rumah kita itu dalam keadaan bersih? Seperti kita mengenal Tuhan di awal. Seperti kita masuk ke rumah baru. Apakah masih bersih? Atau ada kotoran atau ada sampah yang terkadang kita tidak sadari. Dan sebenarnya itu harus kita buang. Tetapi masih ada di sudut-sudut rumah. Nah Kolose 3 ayat 8 sampai ke 10 Bapak Ibu. Ini ayat utamanya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat yang 10. Dan telah mengenakan manusia baru dan terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Pesan Tuhan minggu ini adalah buanglah dengan sukacita segala sampah dari dalam dirimu. Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu di ayat yang ke-8 diawali dengan kalimat apa? Tetapi sekarang. Nah kalimat ini dalam bahasa aslinya kalau kita pelajari ini bukan hanya sekedar kalimat penghubung biasa Bapak Ibu. Tetapi sekarang. Tetapi kalimat ini adalah sebuah kontras waktu. Ini bicara tentang kontras waktu. Ini bicara tentang status yang sangat radikal yang harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Kenapa? Karena ini memisahkan antara masa lalu dan waktu saat ini, masa sekarang. Nah kalau kita lihat di ayat yang ke-7 Bapak Ibu, dikatakan apa? Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dahulu sebelum kita mengenal Kristus. Wajar gini, jika hidup penuh dengan sampah, marah, geram, fitnah, dan perkataan kotor. Kenapa? Karena hidup masih dalam kegelapan. Kita belum mengenal Tuhan. Kita belum mengenal pribadinya. Kita belum hidup baru. Makanya gini, sampah yang adalah tanda kutip pakaian resmi manusia lama kita pada saat itu. Tapi ayat yang ke-8 dikatakan apa Bapak Ibu? Tetapi sekarang. Tetapi sekarang, ini bicara tentang garis waktu yang sudah berubah. Dahulu dan sekarang. Sekarang kita sudah ditebus. Sekarang kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Kehidupan kita yang sudah dibaharui hari lepas hari. Nah kita masuk inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Yang menjadi inti pesan adalah minggu ini, Tuhan melihat bahwa ada sampah-sampah yang tidak disadari yang mungkin bagi orang percaya,
hal-hal itu dianggap bukan sebagai sampah. Namun di mata Tuhan, hal-hal itu adalah sampah yang harus dibuang. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Untuk kita dapat mengenali sampah tersebut yang ada dalam kehidupan kita. Ternyata untuk mengenali sampah yang tidak kita sadari itu sebenarnya adalah hal-hal yang sulit ya. Hal-hal yang gak mudah. Itu bagian-bagian yang tersulit. Yang tidak kita sadari ternyata itu sampah. Dan itu harus kita buang dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Nah kadang kita orang percaya merasa gini, saya sudah tidak menyimpan sampah kok dalam hidup saya. Saya merasa hidup saya baik. Nah sekarang bagaimana untuk mengenalinya? Nah yang pertama gini, kenali lewat perkataan kita Bapak Ibu. Kenali lewat perkataan kita. Nah yang menjadi indikator apa? Mulut kita. Yang menjadi mesinnya hati kita. Kolose 3 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, bagian akhir dikatakan yang keluar dari mulutmu. Nah sekarang cara mengenalinya gimana Bapak Ibu? Perhatikan gini, apa yang paling sering keluar dari mulut kita? Apa yang sering kali keluar dari perkataan kita ketika kita sedang rileks? Ketika kita sedang santai? Ketika kita sedang lelah? Ketika kita sedang tertekan? Apa yang keluar dari mulut kita? Apa yang keluar dari perkataan kita? Mungkin keluhan, mungkin itu kritik pedas, mungkin itu sindiran, mungkin itu gosip, malah mungkin kita menyalahkan Tuhan. Nah kalau kita lihat Matius Bapak Ibu, Matius 12 ayat yang ke-3-4. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah tadi indikatornya apa? Mulut. Kenali lewat perkataan kita. Tetapi yang lebih terpenting di sini ternyata gini kan. Perkataan itu tanda kutip ada sampah yang kadang keluar. Tetapi hati di mana? Di situ ada sampah yang tersembunyi, yang tidak kita sadari, yang ternyata harus kita buang dan kita harus kenali terlebih dahulu melalui hati kita. Jika gini, kita mau membenahi mulut kita, tetapi tanpa membenahi hati kita, itu adalah hal yang sia-sia. Itu dikatakan hal kebohongan. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu caranya untuk hati kita, mesin kita ini, untuk kita paham ada sesuatu yang harus kita buang. Nah caranya, kita harus menyerahkan hati kita. Kita serahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini loh hati aku. Ini loh hidup aku. Aku siap diubah. Aku siap dibentuk. Aku siap dirobek. Nah, lalu apa? Izinkan Tuhan melakukan tanda kutip gini, operasi hati kita. Tuhan kenali hati aku. Melalui apa? Melalui kuasa Roh Kudus. Melalui kuasanya, izinkan Tuhan itu melakukan itu dalam setiap hati kita. Lalu caranya gimana? Jaga hati. Jaga hati dengan apa? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sebagai filter pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Nah itu yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana untuk mengenalinya? Yang pertama kenali lewat perkataan kita. Yang menjadi indikator atau mulut kita dan hati adalah mesin kita. Yang kedua, kenali reaksi spontan saat orang lain mengganggu atau menyenggol kita atau mengganggu perasaan hati kita. Nah itu sampah yang tersembunyi Bapak Ibu.
Nah kita nggak tahu gini ya, di dalam tong sampah sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi yang kita nggak tahu, yang kita nggak cium, tetapi ketika tong sampah itu kita koyakan, kita goyangkan, ternyata ada sesuatu yang tersembunyi, ada sesuatu yang bau ketika kita mulai goncangkan itu. Nah, untuk kita mengenali reaksi spontan orang lain saat orang lain mungkin mengganggu kita atau menyenggol kita, maka cara mengenalinya gimana Bapak Ibu? Lihat bagaimana reaksi spontan kita ketika kita mengalami hal itu. Mungkin orang lain mengkritik pelayanan kita. Mungkin orang lain mengkritik bisnis kita. Mungkin orang lain mengkritik keluarga yang tidak sesuai berjalan dengan rencana. Nah, reaksi spontan kita seperti apa? Apakah benar-benar ada ledakan kemarahan? Apakah dendam? Apakah sinis atau benci? Yang ketiga, bagaimana mengenalinya? Yaitu kenali melalui pikiran kita. Pikiranmu. Nah, sampah dalam hati itu bisa berupa tentang kepahitan Bapak Ibu. Tentang kepahitan. Kenapa? Karena kepahitan itu mengikat ingatan. Kepahitan mengikat ingatan. Orang yang menyimpan sampah dalam hatinya biasanya gini, memiliki ingatan tanda kutip yang luar biasa tentang kesalahan orang lain. Kadangkala kita tidak sadari. Mungkin kita ingat nama seseorang, kita jengkel. Nah itu yang harus kita cek Bapak Ibu, sama-sama kita cek dalam hati dan pikiran kita. Terlintas pikiran seseorang, mungkin nama seseorang. Nah, apakah kita mulai nyesek Bapak Ibu? Atau kita mulai jengkel kepada orang tersebut? Nah kalau kita masih timbul reaksi yang negatif, berarti gini. Masih ada sampah dalam hati kita. Masih ada luka yang belum terselesaikan, yang harus kita buang. Yang harus kita tanggalkan. Nah sekarang, sesudah kita mengenali dan mengidentifikasi sampah-sampah tersebut, sekarang langkah-langkahnya seperti apa Bapak Ibu? Poin yang pertama, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu lepaskan melalui keputusan. Ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Kita harus punya keputusan. Nah, keputusan. Ayat yang 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Nah kalau kita lihat kata buanglah, kemarin Pak Ishak sudah jelaskan, yaitu yang artinya gini, menanggalkan kata buanglah. Buanglah semuanya ini. Nah, kalau kita lihat di sini kalimat buanglah itu kalimat perintah Bapak Ibu yang menuntut satu tindakan. Ada tindakan yang harus kita lakukan kapan? Segera buanglah semuanya ini. Segera sesudah kita sadar. Dibuang secara sadar dan tegas, bahkan bukan dengan perasaan. Tetapi dengan sebuah tindakan yang nyata yang secara sadar dan tegas kita buang semuanya ini, yaitu kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah karena kalau kita lihat Bapak Ibu, Paulus menekankan bahwa sampah yang keluar dari mulut kita, maka solusi utama yang harus kita lakukan gini, kita hentikan alirannya. Secara apa? Secara sadar. Dengan mengambil suatu keputusan. Nah istilahnya ginilah, detox mulut. Ambil sebuah keputusan. Nah sekarang ada 5 hal Bapak Ibu. Untuk kita sebelum berkata tuh kita harus apa nih? Supaya menjaga perkataan kita. Ada 5 hal sebelum kita berkata-kata. Yaitu yang A. Apakah yang mau saya ucapkan ini benar? Atau cuma gosip, atau cuma asumsi doang. Lalu yang kedua, apakah perkataan saya ini menolong atau menyelesaikan masalah? Atau gini,
atau memperkeruh suasana. Nah, yang ketiga yang kita pertimbangkan, apakah ucapan saya itu membangun iman orang lain atau malah menjatuhkan mental mereka? Nah, yang keempat, apakah ini perlu diucapkan atau sebaliknya saya diam saja? Yang kelima, apakah kalimat ini disampaikan dengan kasih atau penuh dengan sampah amarah? Nah, ini bisa hal-hal yang kita pertimbangkan Bapak Ibu di saat kita berkata-kata. Kita mau berkata-kata dengan orang lain nih. Mungkin kita bisa mengingat-ingat 5 hal ini Bapak Ibu. Sekarang langkah yang kedua Bapak Ibu. Yang pertama, lepaskan melalui keputusan. Yang kedua, langkah yang kedua yaitu bongkar topeng kepura-puraan. Itu ada di ayat yang 9 Bapak Ibu. Ayat yang 9 demikian firman Tuhan, jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, kalau kita lihat di dalam teks aslinya Bapak Ibu, saling mendustai itu artinya bohong. Itu artinya hidup di dalam kepalsuan. Berpura-pura hidup kudus, berpura-pura hidup baik, berpura-pura hidup penuh dengan kasih. Tetapi dalam hatinya gini, menyimpan sampah. Ada sampah yang mungkin busuk di hadapan Tuhan. Nah, membongkar kepura-puraan, topeng kepura-puraan itu berarti gini. Kita berani berkata jujur Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Kita berkata jujur di hadapan Tuhan. Kita tunduk, kita mengakui bahwa gini, kelemahan kita. Ada kelemahan kita. Ada sesuatu yang harus saya buang dalam hidup saya. Ada sampah-sampah yang tersembunyi yang harus saya buang. Mengakui secara jujur di hadapan Tuhan. Karena gini, manusia kita kan gak sadar. Hanya Tuhan yang tahu. Ada sampah yang tersembunyi yang harus kita buang. Maka pertama kali yang harus kita lakukan apa? Kita datang kepada Tuhan. Kita cerita, kita mengakui bahwa ada keterbatasan, ada hal-hal yang harus saya buang dalam hidup saya. Nah, sekarang apa sih hasilnya? Apa sih keuntungan? Apa yang didapat oleh setiap kita orang-orang percaya ketika gini, buanglah sampah dengan sukacita, segala sampah yang ada di dalam dirimu. Nah, kapan? Kapan yang harus kita buang? Setiap saat kan? Setiap saat. Hidup yang terus dibaharui hari lepas hari. Karena gini Bapak Ibu, membuang sampah dari dalam diri kita itu bukan suatu hukuman yang memberatkan. Tetapi dikatakan gini, melainkan sebuah sukacita. Ada sukacita yang melimpah ketika gini kita sadar ada sampah yang harus dibuang. Walaupun ketika kita tidak sadar, kita datang kepada Tuhan, Tuhan menyatakan sesuatu dan kita buang, kita lepaskan. Itu ada sesuatu yang membuat hati kita menjadi sukacita seharusnya. Kenapa harus sukacita Bapak Ibu? Dikatakan sebuah sukacita ketika kita membuang sampah itu. Karena itu adalah hadiah kemerdekaan Bapak Ibu. Akan ada kemerdekaan yang Tuhan kasih, yang Tuhan tawarkan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa dikatakan hadiah kemerdekaan? Karena sampah yang ada di dalam hati, di dalam hidup kita, setiap orang percaya itu adalah musuh utama Bapak Ibu. Sampah itu adalah musuh utama. Dari apa? Dari keintiman kita dengan Tuhan. Dari penyembahan kita dengan Tuhan. Benar gak lagu tadi itu? Dan ku nikmati Engkau Tuhan. Benar gak kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan? Menikmati pribadi Tuhan? Atau gini, kita tersendat. Kok saya tidak mengalami apa-apa ya? 2 Korintus 3 ayat 17 Bapak Ibu. Dikatakan firman Tuhan, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah,
Ketika masih ada sampah Bapak Ibu dalam diri orang percaya, roh Allah ada nggak di dalam setiap kita? Ada. Karena Tuhan sudah materaikan itu. Tetapi gini, kondisinya dia berduka. Roh Allah yang ada hidup di dalam hidup kita, dia berduka Bapak Ibu. Ruang geraknya terhambat. Efesus 4 ayat 30 dan 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yang ketiga, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kolose 3 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah mari Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan, ayat yang terakhir di Kolose 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, coba kita renungkan. Kita sama-sama renungkan saat Bapak Ibu. Di sana dikatakan apa? Kita mengajar, kita menegur seseorang. Pertanyaan gini, ketika masih ada sampah dalam hidup kita, perkataan apa yang akan kita keluarkan? Perkataan apa yang akan kita sampaikan? Mungkin teguran-teguran, apa yang akan kita sampaikan? Nyanyian-nyanyian apa, mazmur-mazmur apa, pujian-pujian apa yang akan kita naikkan dalam hadirat Tuhan ketika kita masih ada sampah dalam hati kita? Sampah musuh utama Bapak Ibu. Dikatakan gini, penyembahan yang sejati tidak ditentukan oleh seberapa merdu suara kita, melainkan oleh seberapa bersih mezbah hati kita Bapak Ibu. Nah menjawab pertanyaan di awal, saya tadi katakan apa? Ketika sampah itu hilang Bapak Ibu, maka gini, ada aliran-aliran damai sejahtera Tuhan kasih. Ada sukacita surgawi Tuhan kasih. Ada tuntunan Roh Kudus yang Tuhan kasih dalam setiap kita mengalir deras dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kita gini, hati yang bersih, hidup yang bersih, tanpa sampah itu memudahkan kita untuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Untuk kita masuk ke dalam kehadirat Tuhan. Untuk kita menangkap isi hati Tuhan. Untuk kita menangkap dan mendengar jelas Bapa berkata apa, Tuhan berkata apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rencana Tuhan. Nah mari Bapak Ibu, buang segala sampah, mungkin hal-hal yang tidak kita sadari dalam hidup kita. Karena Tuhan mempunyai rencana dalam hidup kita. Tuhan terus mau berkomunikasi dengan kita melalui mezbah yang bersih, hati yang bersih. Tuhan Yesus memberkati.